Kini, skincare sudah menjadi kegiatan rutin yang banyak diminati anak muda. Bukan hanya untuk perempuan, merawat kulit juga banyak dilakukan oleh para pria. Eksistensi skincare seolah sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok yang harus dilakukan. Namun, sekarang kita akan melihat sisi lain dari sekedar mendapatkan kulit yang cantik dan menarik. Mereka adalah orang-orang yang dalam kesehariannya berpakaian cat silver atau biasa dikenal manusia silver. Awalnya, manusia silver diperagakan sebagai ajang penggalangan dana. Namun, sekarang banyak orang yang menjadikan manusia silver sebagai mata pencaharian. Nama saya Rangga Saputra, asal saya dari Lampung, saya tinggal di Pasar Sipon. Sebenarnya awalnya saya kesini bukan nyilper, saya awalnya supir, kena gara-gara semenjak masuk COVID ini supir sepi, jadinya saya milih kerja jadi silver, dari duit yang halal aja daripada kerja yang lain. Saya dari 2019 semenjak masuk awal COVID, kadang 100, kadang 150, bisa kadang hampir 180. Pernah Pak dapat 50.000 sehari pulang gara-gara dikejar Pol PP. Selain Pol PP, gak ada lagi. Paling Depsos juga jarang. Saya merantau ini dari 2013. Dari umur 14-15an lah. Saya merantau tuh gara-gara kakek saya meninggal. Saya di situ udah putus sekolah. Saya udah nggak mau sekolah lagi. Saya pertama saya merantau di Tanah Abang, bawa mobil di Tanah Abang. Buat si pembuatnya tuh, kalau dia cari botol bekas aja bang, kan dia dalam plastik silvernya itu, tuangin dalam plastik, dibuka plastik, dimasukin ke botolnya itu, dicampurin sama minyaknya. Kalau efek sampingnya masih lagi pakai silvernya nggak ada, cuman kalau selesai makainya gatel sesudah mandinya. Selain dari situ nggak ada, cuman kalau lagi makainya tuh, kalau kita perbedaannya kalau kita kena matahari, kan kalau kita kena matahari kan kalau nggak pakai silver panas, kalau kita pakai silver nggak ada rasa panasnya. Efek sampingnya kayak gini, ini satu, itu yang saya gara-gara gatelnya, yang ini, itu ini yang baru-baru yang gatel-gatelnya, yang kayak gininya. Belakangan ini, keberadaan manusia silver semakin mudah ditemui di berbagai tempat, bahkan hingga ke pelosok kabupaten. Terlebih setelah adanya pandemi yang membuat ekonomi mereka semakin sulit. Untuk mendapatkan keterangan, kami mencoba mendatangi kantor Satpol PP untuk menanyai perkembangan populasi manusia silver yang pernah ditangkap di wilayah Tangerang. Untuk populasi manusia silver untuk terutama wilayah kota Tangerang itu populasinya semakin menurun setelah kita melaksanakan penertiban setiap hari patroli. Kita cek terutama di lampu merah yang berada di khususnya Kecamatan Tangerang dan sekitar kota Tangerang, manusia silver itu populasinya sudah menurun. Ya, selama pandemi mungkin pertama menurun, terus kedua ya karena kita dari Satpol PP rutin mengadakan patroli di lampu merah yang dimana ada anak silver, kita tertibkan dan kita selalu patrolin. Jadi dengan adanya itu, karena sering banyak yang tertangkap atau karena sering banyak yang dikasih arahan atau gimana, jadi mungkin itu agak menurun di situ. Untuk masalah umur itu bervariasi. Ada yang dari anak-anak, ada yang remaja, dan bahkan mungkin ada yang sudah beranjak dewasa. Jadi usianya variasi lah. Ada yang mungkin sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang banyak dijadikan buat sebagai manusia silver.
Untuk sanksi pertama kita dari Satpol PP yaitu dengan cara mendata. Setelah kita tertipkan untuk mendata dia di kantor Satpol PP bekerja sama dengan Dinsos. Nanti apabila sudah memenuhi syarat ataupun ini ada yang diserahkan ke Dinsos yaitu Dinas Sosial, dan mungkin ada yang dibawa pulang oleh keluarganya kalau mungkin datanya sudah lengkap. Ya kalau opini ya pribadi mungkin dari rekan-rekan juga sama dari gerakan Satpol PP, opininya itu sih kalau kita sih kurang baik lah, karena terutama untuk kesehatan dia, karena kesehatan itu kita nggak tahu bahan apa yang dia gunakan untuk mengecat dirinya. Terus kedua itu kadang-kadang kita kasihan ngelihat dari sisi faktor umur. Kadang-kadang anak kecil pada begini begitu. Kadang-kadang kita mau ini ya, itu kembali lagi nanti tinggal ke masyarakat. Sebenarnya kalau mungkin mohon maaf ya, kalau mungkin dari masyarakat bukan peduli kita itu ngasih setiap ada anak silver kita ngasih, tapi itu malah kan jadi cenderung meningkatnya lagi manusia-manusia silver yang ada di jalanan. Terima kasih kesempatannya. Nama Bapak, mohon izin ya buka masker. Nama Bapak Budi Kadarusman ya. Sebelumnya mungkin gini ya, bahwa cat kita harus tahu dulu jenis catnya, kemudian harus tahu juga tingkat alergis seseorang gitu ya, seseorang yang memang kebetulan kena cat tersebut. Sebab alergen seseorang, jadi bisa saja walaupun itu jenis kelaminnya sama, bisa berbeda tingkatan alerginya. Contoh mungkin dalam hal obat, si A laki-laki alergi terhadap antibiotik jenis B, tapi si B laki-laki juga tidak alergi terhadap jenis antibiotik tersebut. Sama dengan cat juga, bahwa apabila seseorang itu kena cat, baik itu misalnya sementara maupun permanen, akan berbeda penerimaan dari kulit si orang tersebut ya. Nah kemudian yang keduanya, campuran dari cat tersebut dipakai kepada orang tersebut. Kandungan campurannya itu apa? Kalau ingin lebih detail sih memang harus lihat secara jenis zat kimianya gitu ya, sehingga di dalam zat kimia tersebut akan tertulis efek sampingnya apa. Nah itu efek samping ya secara umum tadi ya. Bisa saja efek samping yang satu itu tidak mengena di antara si A dan si B. Sablon itu istilahnya bukan aman, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi aman untuk sementara gitu ya. Makanya kalau Bapak lihat yang memakai cat-cat di jalanan itu yang disebut manusia silver ya, kebetulan mereka kayaknya catnya itu cat sablon, sehingga tingkatan keamanannya lebih bagus gitu daripada cat misalnya lock gitu ya. Ya kalau dari gambar ya, secara sepintas ya, karena contohnya hanya satu orang ya, jadi belum bisa menyimpulkan seluruhnya gitu. Hanya kalau lihat gambar itu yang tadi itu baru tingkatan iritasi. Nah iritasi itu biasanya akibatnya ya tadi itu dia akan mudah terkena bakteri kalau masuk ke kulit yang iritasi tersebut. Nah bisa saja si bakterinya itu, kalau bakterinya ganas bisa jadi bengkak. Tapi kalau bakterinya bakteri yang non patogen saja biasa-biasa aja, paling hanya gatal dikit sembuh lagi, dengan salep ya sembuh lagi gitu. Jadi mungkin tadi ya jangka pendeknya itu bisa terjadi iritasi kulit, dermatitis, gatal-gatal, kemudian luka ya. Hanya kita perlu garis bawahi tadi bahwa setiap orang berbeda-beda penerimaannya. Mungkin saja si A yang iritasi, si B tidak gitu ya. Setelah misalnya kejadian tadi ada iritasi, ada dermatitis, gatal-gatal, yang lebih tepat sih untuk pengobatannya itu ya ke spesialis kulitnya. Sehingga kalau spesialis kulit akan diteliti, dia akan menanyakan catnya mana, nanti disuruh diambil gitu.
Jadi itu pendapat Bapak yang mengenai gambar yang tadi. Bagi para manusia silver, bukan hanya penertiban Pol PP saja yang menjadi ancaman mereka. Namun, penggunaan cat silver pada kulit juga berdampak hingga membuat beberapa bagian tubuh mereka menjadi ruam dan iritasi. Meski bahaya mengintai, namun para manusia silver tetap melakukan aksi demi mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.